Film ini dimulai dengan Charlie, seorang siswa SMA, yang sedang mencari pekerjaan liburan di papan pengumuman sekolahnya. Ia melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai penjaga rumah untuk seorang pria lanjut usia dan membawa iklan tersebut. Saat Charlie meninggalkan sekolah, beberapa teman sekelas mengolok-oloknya, mengajaknya jalan-jalan meskipun tahu ia menerima bantuan siswa dan tidak mampu membiayai perjalanan tersebut. Salah satu teman sekelasnya, George, menegur mereka karena mengajaknya jalan-jalan meskipun tahu kondisinya. Charlie tiba di rumah, di mana seorang wanita bernama Rosie membimbingnya ke sebuah rumah yang lebih kecil di halaman belakang. Wanita itu menjelaskan bahwa Charlie akan menjaga paman Frank, yang tampak seperti pria tua pemarah tetapi sebenarnya baik. Charlie memperkenalkan dirinya kepada Frank, yang bersikeras untuk tidak dipanggil Pak. Frank bertanya apa pekerjaan orang tua Charlie, dan Charlie bercerita bahwa ayah tiri dan ibunya menjalankan toko swalayan dari pagi hingga larut malam. Frank memuji kerja keras mereka dan mempertanyakan mengapa Charlie begitu jauh dari rumah dan bersekolah di Bayard School. Frank mempertanyakan bagaimana Charlie bisa membiayainya meskipun dengan bantuan mahasiswa, dan Charlie menjelaskan bahwa ia kuliah dengan beasiswa. Tiba-tiba, Putri Rosie muncul di jendela Frank, dan Frank melemparkan bantal ke jendela untuk mengusirnya, mengungkapkan rasa frustrasinya atas kurangnya sopan santun di keluarganya sendiri. Frank kemudian dengan penasaran bertanya tentang kulit Charlie, khususnya tentang jerawat. Charlie menjelaskan riwayat kulitnya, tetapi Frank menyela, tidak tertarik dengan detailnya. Frank terus mengejek Charlie, mengatakan bahwa semua mahasiswa Bayard berusaha menjadi seperti George Bush. Charlie mengoreksinya, dengan mengatakan bahwa Bush kuliah di Andover, yang membuat Frank kesal dan membuatnya memarahi Charlie dengan agresif. Frank mempertanyakan niat Charlie, dan Charlie menjelaskan bahwa ia hanya ingin mendapatkan uang untuk membeli tiket pesawat pulang untuk Natal. Setelah Frank memecatnya, Charlie menemui Rosie untuk mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Frank tidak akan mempekerjakannya. Rosie meyakinkan Charlie bahwa ia satu-satunya pelamar, jadi ia harus menerima pekerjaan itu. Ia menjelaskan bahwa penampilan luar Frank bukanlah dirinya yang sebenarnya, dan ia juga banyak tidur, yang akan memberi Charlie sedikit kebebasan. Rosie berbagi bahwa ia merasa lebih baik mengetahui seseorang merawat Frank karena ia keras kepala dan mandiri tetapi juga buta dan membutuhkan perawatan. Saat bekerja shift di perpustakaan sekolah, Charlie membantu George meminjam buku. Setelah menutup perpustakaan, mereka menyaksikan teman-teman Harry dan George meletakkan tas di lampu jalan. Tiba-tiba, Bu Hunsaker muncul, dan mereka mengalihkan perhatiannya, membiarkan anak-anak laki-laki lain melarikan diri. Keesokan paginya, kepala sekolah memarkir mobilnya di bawah lampu jalan yang sama, dan anak-anak laki-laki itu membacakan puisi lucu tentang dirinya yang berbuat baik kepada para wali amanat, sehingga mereka memberinya hadiah sebuah Jaguar. Tas di lampu jalan diisi dengan bensin, menciptakan efek balon. Ketika kepala sekolah meletuskan balon, cat putih berceceran di sekujur tubuhnya dan mobilnya. Charlie dan George dipanggil untuk mengidentifikasi para pelaku tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan identitas mereka. Kepala sekolah memberitahu mereka bahwa komite disiplin akan menangani situasi ini pada hari Senin. Charlie dan George akan dikeluarkan kecuali siswa yang bertanggung jawab diidentifikasi sebelum saat itu. Kepala sekolah memberitahu George untuk pergi dan berbicara dengan Charlie berdua saja. Kepala sekolah mencoba menyuap Charlie dengan mengungkapkan bahwa ia setiap tahun merekomendasikan seorang siswa kurang mampu yang luar biasa untuk Harvard. Dan tahun ini, ia bisa memilih Charlie. Meskipun ditawari, Charlie tetap teguh untuk tidak mengungkapkan pelakunya. Bertemu Charlie di luar, George menekankan rasa persatuan di Bayard, menjelaskan bahwa tidak ada yang akan mengkhianati rekan satu timnya dengan mengadu. Charlie mengunjungi rumah Frank, dan Rosie memberinya instruksi. Charlie menuju Frank, yang memerintahkannya untuk mengemas pakaiannya. Frank menyebutkan bahwa Rosie telah mengucapkan selamat tinggal beberapa kali, bercanda bahwa ia mengalami kecemasan perpisahan. Rosie muncul kembali untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya.
Saat Charlie berkemas, ia tak sengaja menyentuh Frank, dan Frank menegurnya. Frank bertanya tentang kedatangan taksi, membuat Charlie perlu klarifikasi. Charlie bertanya kemana mereka akan pergi, dan Frank mengungkapkan bahwa mereka menuju New York, memperingatkan Charlie untuk tidak memberi tahu Rosie. Frank mengucapkan selamat tinggal pada kucingnya dan berangkat ke bandara. Di bandara, ia mengejutkan Charlie dengan mengungkapkan bahwa ia juga telah mengamankan tiket untuknya. Namun, ketika Charlie mencoba membimbing Frank melewati kerumunan dengan memegang lengannya, Frank memarahinya, bersikeras bahwa jika Charlie bisa melihat, ia harus berjalan sendiri. Sebaliknya, Frank memegang lengan Charlie untuk membimbingnya. Selama penerbangan di kelas utama, Charlie memberitahu Frank bahwa ia berencana untuk pulang tepat setelah menurunkan Frank. Frank setuju, menyatakan bahwa Charlie bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Pramugari menyajikan minuman untuk mereka, mendorong Frank untuk mengungkapkan kekagumannya pada wanita dan rasa syukur kepada Tuhan karena telah menciptakan mereka. Setibanya di hotel, Frank menghubungi resepsionis untuk mengumumkan kembalinya sebagai Frank Slade, mantan pelanggan tetap. Ia mengatur reservasi makan malam pukul 8.15 dan menelepon orang lain untuk memesan limusin pukul 8. Charlie menyatakan keinginannya untuk kembali karena urusan sekolah yang belum selesai, tetapi Frank mengusulkan kompromi. Mereka akan makan malam bersama. Kemudian Frank akan memastikan Charlie sampai di bandara untuk mengejar penerbangan pulang. Ia menyarankan agar Charlie membongkar barang-barangnya saat mereka di hotel. Mereka masuk ke dalam mobil, dan Frank bertanya kepada sopir tentang pengaturan pengawalan. Ia kemudian menoleh ke Charlie dan bertanya apa yang mengganggunya di sekolah. Dan Charlie mengaku bimbang antara memberitahu atau tidak memberitahu sesuatu. Saat sopir mengumumkan kedatangan mereka di Oak Room, mereka tiba di meja makan. Charlie membacakan menu kepada Frank, mengungkapkan keterkejutannya atas kemampuan Frank untuk membeli kemewahan seperti itu. Frank mengungkapkan bahwa ia menyimpan cek disabilitasnya untuk acara khusus ini. Charlie menanyakan tentang rencana Frank, tetapi Frank menolak untuk mengungkapkannya. Ketika Charlie bersikeras ingin pergi, Frank menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Charlie untuk menjalankan rencananya, mendorong Charlie untuk bertanya lagi. Frank mengungkapkan rencananya untuk bepergian dengan kelas utama, menikmati tempat-tempat mewah, makan malam mahal, berhubungan intim dengan seorang wanita, dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri. Charlie benar-benar terkejut, tetapi Frank tidak terlalu peduli. Keesokan paginya, Charlie terbangun dan mendapati seorang penata gaya bernama Sophia sedang merapikan Frank. Frank memberitahu Charlie bahwa ia juga punya pakaian untuknya dan mendorongnya untuk bangun. Charlie menelepon George, yang menyarankannya untuk bersikap seolah-olah ia tidak mendengar atau melihat apapun. Mendengar percakapan ini, Frank menimpali, mencatat bahwa Charlie tidak memiliki keuntungan dari seorang ayah kaya seperti George. Frank menekankan bahwa untuk bertahan hidup, Charlie mungkin perlu bekerja sama dengan pihak berwenang. Ia memberikan pelajaran hidup, menyebutkan dua tipe orang, mereka yang menghadapi tantangan secara langsung dan mereka yang mencari perlindungan. Ia menasihati Charlie untuk mengingat bahwa mencari perlindungan seringkali merupakan pilihan yang lebih bijaksana. Setelah berdandan, Frank dan Charlie pergi ke rumah saudara laki-laki Frank. Randy, keponakan Frank, membuka pintu dan tampak tidak nyaman dengan kehadiran Frank. Frank memanggil saudaranya ke bawah, yang juga tampak tidak senang melihatnya. Saudara laki-laki Frank memberitahu Charlie bahwa seharusnya ia mengajak Frank ke rumahnya untuk merayakan Thanksgiving. Keluarga itu berkumpul di meja makan, dan Frank mulai berbagi cerita dari masa-masa militernya yang tampaknya hanya Charlie yang tertarik. Randy semakin gelisah, menuduh Frank sengaja mencoba mengejutkan orang. Frank menanyakan waktu kepada Charlie,
mendorong Randy untuk menyarankan agar Frank memakai jam braille agar tidak mengganggu orang lain dengan ketergantungannya. Istri Randy, Gail, mencoba meredakan ketegangan, tetapi Frank berkomentar tentang ketidakpuasan Gail dan menantangnya untuk menjadi suami yang lebih baik. Hal ini membuat Randy semakin marah, dan ia menghina Frank dengan menyuruhnya kembali ke teman-teman pecandu alkoholnya yang lain. Charlie mencoba menenangkan Randy, tetapi Randy memanggilnya Chucky, yang membuat Frank kesal. Frank mengoreksi Randy, dan ketika Randy terus memberitahu Charlie bahwa Frank berpura-pura menjadi pahlawan perang. Tetapi suatu kali, ia begitu bersemangat dan mabuk hingga akhirnya meledakkan granat dan kehilangan penglihatannya. Randy meremehkan Charlie dengan memanggilnya Chucky lagi, dan Frank kehilangan kesabarannya. Ia mencengkeram kerah Randy dan mulai bercanda. Charlie bergegas ke seberang, meminta Frank untuk melepaskan Randy dan mengatakan ia tidak peduli dengan hinaan Randy. Frank akhirnya melepaskannya, mengucapkan selamat tinggal kepada saudaranya, dan pergi bersama Charlie. Keesokan paginya, Charlie terbangun oleh suara dan bergegas ke kamar Frank, di mana ia mendapati Frank sedang mempersiapkan senjatanya. Panik, Charlie mencoba menghubungi Rosie, tetapi Frank memakan selembar kertas berisi informasi kontaknya. Charlie mengusulkan untuk tinggal 1 hari lagi bersama Frank jika ia menyerahkan peluru, dan Frank setuju. Frank mempertanyakan mengapa Charlie tidak membiarkannya mati, dan Charlie mengatakan ia punya hati nurani. Frank berpesan kepadanya untuk menjadi dewasa, karena hati nurani tidak mengendalikan dunia. Charlie mengajak Frank ke salon, dan saat mereka kembali, Charlie mengaku ditawari suap. Kepala sekolah akan membantunya masuk ke Harvard jika ia bersedia bekerja sama. Frank menyarankan Charlie untuk menerima tawaran itu. Saat membelikan Charlie bir, mereka melihat seorang wanita duduk sendirian. Charlie menggambarkan kecantikannya, dan Frank memandu mereka ke mejanya. Frank bertanya apakah mereka bisa menemaninya menunggu orang yang ditunggunya, dan wanita itu setuju. Frank menunjukkan kemampuannya mengenali aroma dan menyebutkan parfum yang dikenakan wanita itu dengan akurat, mengejutkannya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Donna, dan Frank kemudian bertanya apakah ia ingin belajar tango, tetapi wanita itu menolak, menjelaskan bahwa pria yang ia tunggu, Michael, tidak menyukainya. Frank bersikeras bahwa ia bisa mengajarinya, dan mereka menari tango bersama. Ketika Michael tiba, ia memberitahu Donna tentang masalah mendesak yang perlu mereka tangani, dan mereka pun pergi. Mereka tiba di sebuah hotel, dan Charlie tetap di mobil sementara Frank menuju ke wanita yang menunggunya di sebuah ruangan. Charlie menghubungi George, yang memberitahu bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk melibatkan ayahnya guna menyelesaikan masalah mereka dengan kepala sekolah. Keesokan paginya, Charlie menyampaikan hal ini kepada Frank, yang menolak gagasan tersebut, menekankan bahwa tindakan individu diperlukan dalam situasi seperti itu, dan ayah George hanya akan menyelamatkan George. Frank tampak tidak sehat dan terbaring di tempat tidur, membuat Charlie khawatir. Frank mendesak Charlie untuk menggunakan tiket pesawatnya, mengambil gaji dari dompet Frank, dan pergi. Ia memegang tangan Charlie dan mendorongnya untuk pergi. Charlie mencoba menghibur Frank dengan menyarankan mereka pergi keluar, menekankan cuaca yang menyenangkan. Setelah beberapa kali dibujuk, mereka memutuskan untuk berkendara. Mereka menyewa Ferrari dan berangkat, meskipun Frank tampak jauh dan acuh tak acuh. Charlie membiarkan Frank mengemudi di jalan yang kosong, membimbingnya. Namun, Frank menjadi tidak menentu, mengebut dan mengemudi secara sembrono, sehingga ia ditilang oleh polisi. Melalui manuver yang cerdik, mereka lolos tanpa tiket, sementara Frank berpura-pura tidak buta. Charlie yang memegang kemudi, mereka bertukar tempat duduk, tetapi kondisi Frank memburuk. Ia tampak kehilangan kendali atas tubuhnya, terhuyung-huyung. Setelah kembali ke mobil sewaan, mereka berjalan kembali. Di lampu lalu lintas, mereka menunggu lampu lalu lintas berubah merah agar bisa menyeberang jalan. Namun,
Ketidaksabaran Frank menguasainya dan ia mulai bergerak memasuki lalu lintas yang ramai. Charlie mengikutinya, tetapi Frank terus berjalan hingga ia pingsan di seberang jalan. Charlie menghampirinya dan menawarkan tongkatnya, tetapi Frank hanya berpegangan erat pada lengan Charlie, meminta untuk diantar kembali ke hotel. Kembali di hotel, Charlie menghubungi George. Tetapi kepala pelayan George memberitahu bahwa George tidak diizinkan berbicara dengan siapapun dari sekolah. Frank menginstruksikan Charlie untuk mengambilkan aspirin untuk sakit kepalanya yang berdenyut-denyut. Ia juga meminta Charlie untuk pergi ke toko tertentu dan memesan cerutu dari pemiliknya, yang mengenal Frank dan akan menyediakan cerutu yang tepat. Charlie menuju lobi, tetapi merasakan sesuatu mendesaknya untuk segera kembali ke kamar. Ia mendapati Frank mengenakan seragam militernya, sedang menyiapkan senjatanya. Frank menyuruh Charlie pergi, tetapi Charlie mendesaknya untuk menyerahkan senjatanya, mengingatkannya bahwa ia yang menyerahkan peluru. Namun, Frank mengakui bahwa ia berbohong tentang memberikan semua peluru kepada Charlie. Frank mengangkat pistolnya, mengarahkannya ke Charlie, menyatakan bahwa hidupnya sudah hancur, karena George akan menyalahkannya sepenuhnya. Charlie memohon untuk meletakkan pistolnya, dan Frank pun berterus terang. Ia menjelaskan bahwa ia telah menerima perlakuan buruk sepanjang hidupnya, karena ia merasa hal itu memberinya rasa penting. Sebaliknya, Charlie penyayang dan berhati murni, membuat Frank menyadari kekurangannya. Charlie bersikeras bahwa Frank tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya kesakitan. Frank tetap defensif, mengisi pistolnya, dan bersikeras bahwa Charlie tidak mengenal rasa sakit. Charlie mencoba merebut pistol itu, tetapi Frank mengancam akan menembaknya. Tepat saat Frank menekan pistol ke kepalanya, Charlie melakukan upaya terakhir untuk merebutnya, tetapi gagal. Frank mengancam akan menembak Charlie kali ini, dan Charlie tidak menghentikannya, melainkan mendorongnya untuk menarik pelatuk. Frank ragu-ragu, tetapi Charlie tetap memaksa. Frank menolak, menegaskan bahwa Charlie ingin hidup, sehingga ia tidak bisa menembaknya. Charlie membalas, menyatakan bahwa ia melihat nilai dalam hidup Frank, merujuk pada kepiawaiannya mengemudikan Ferrari dan menari tango. Charlie memohon sambil menangis, mendesak Frank untuk menurunkan pistolnya. Akhirnya, Frank menurut, meminta Charlie untuk mengambilkannya minuman. Saat mereka duduk bersama, Frank menyesap minumannya dan bercerita kepada Charlie. Ia bercerita bahwa ia terus hidup selama ini karena ia bermimpi menemukan seorang wanita yang akan ada untuknya. Namun, ia mengaku bahwa ia sekarang telah menerima takdirnya dan meninggalkan mimpi itu. Mereka naik taksi ke bandara dan Frank menanyakan kabar Charlie. Charlie mengakui bahwa Frank benar tentang George dan Frank bertanya tentang ayah Charlie. Charlie mengungkapkan bahwa ayahnya pergi ketika ia masih muda dan ia tidak memiliki hubungan dekat dengan ayah tirinya. Frank memberinya $300 untuk pekerjaan itu dan mereka mengucapkan selamat tinggal sambil berjabat tangan. Sebelum pergi, Frank menyentuh wajah Charlie dengan wajahnya sebagai gestur perpisahan. Rapat disiplin dimulai. Dan yang mengejutkan semua orang, Frank muncul dengan pakaian elegan. Ia duduk di samping Charlie dan memperkenalkan diri sebagai teman dekat orang tua Charlie, hadir mewakili mereka. Kepala sekolah menanyai George, yang akhirnya memberikan nama-nama teman-temannya sambil menunjukkan keraguan. Kemudian, kepala sekolah menoleh ke Charlie, mendesaknya untuk menceritakan kembali apa yang disaksikannya. Meskipun ditekan, Charlie menolak untuk mengadu. Kepala sekolah mengumumkan bahwa George akan diampuni karena berbicara, tetapi Charlie akan dikeluarkan. Dalam sebuah kejadian dramatis, Frank berdiri dan menyampaikan pidato yang kuat. Ia menuduh sekolah secara tidak adil menggunakan Charlie sebagai kambing hitam, menyoroti kepemimpinan Charlie yang luar biasa. Kualitas dan potensi kapal. Frank berpendapat bahwa kurangnya hak istimewa finansial Charlie dieksploitasi untuk mengorbankan masa depannya dengan menekankan bahwa Charlie pantas mendapatkan yang lebih baik
dan bahwa kualitas uniknya harus dipupuk. Melalui kata-katanya, Frank bertujuan untuk menginspirasi mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mengakui ketidakbersalahan Charlie. Akhirnya memengaruhi perubahan hati komite. Komite memutuskan untuk tidak menghukum Charlie. Berita itu membuat seluruh sekolah bersukacita atas dukungan Charlie. Keluar dari rapat, mereka bertemu dengan kepala komite disiplin. Cepat tanggap, Frank mengenali parfum yang dikenakannya, membuatnya terkesan. Kemudian, Charlie menemani Frank ke rumah Rosie, di mana ia mengamati peningkatan keterbukaan dan kenyamanan Frank dengan gagasan hidup.